Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, tuduhan keji yang dituduhkan oleh kelompok Wahabi Salafi ya di media sosial sudah viral, ya khususnya di Facebook. Kelompok Wahabi mengatakan bahwa Pondok Lirboyo itu adalah pondok yang mengajarkan amalan-amalan bid'ah, amalan yang sesat. Jadi kalau Wahabi sudah mengatakan bid'ah, berarti menurut mereka ini sesat. Ini adalah tuduhan yang sangat keji sekali. Ya. Para begundal-begundal Wahabi, ya, perlu Anda ketahui, ya, di Pondok Pesantren Lirboyo, ya, saya mengatakan dengan apa adanya, ya, dan saya tahu betul, ya, pelajaran-pelajaran, ajaran-ajaran, amalan-amalan Pondok Pesantren Lirboyo, karena saya adalah alumni dari Lirboyo itu sendiri tahun 2011. Begundal-begundal Wahabi, perlu Anda ketahui bahwa Pondok Pesantren Lirboyo ini adalah pondok pesantren yang ilmunya jelas, ya, yang ilmunya tidak abal-abal. Kejelasan ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo itu dibuktikan dengan sanad keilmuan, ya, sanad keilmuannya dari guru saya, gurunya guru saya, sampai nyambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga kalau sudah jelas sanadnya nyambung ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas itu adalah kalau pulang, ya, dari Pondok Pesantren Lirboyo itu termasuk ulama pewaris para nabi. Karena apa? Karena yang dikatakan ulama pewaris para nabi adalah biasanida, ya, sahihatin. Ilmu yang diraih dengan sanad-sanad yang mutasil sampai nyambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Amin Kurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub. Lantas apakah, ya saya tanya, apakah sanad keilmuan Wahabi ini sampai nyambung ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya rasa tidak. Ya. Perlu diketahui para begundal-begundal Wahabi, di Pondok Pesantren Lirboyo mengajarkan ilmu fikih, ya, mulai dari Safinatun Najah, Sulam Taufik, kemudian Ghoyatut Takrib, ya, Ghoyatut Takrib ke Fathul Qorib. Fathul Qoribnya di sana sebagai pelajaran pokok. Kemudian para santrinya ini kalau tidak paham keterangan di dalam Fathul Qorib, mereka buka syarahnya, ya, mulai dari Tausye, mulai dari Bajuri, mulai dari Iqna, mulai dari Bujairami Alal Khatib. Kemudian setelah belajar Fathul Qorib, ini belajar Fathul Mu'in, fikihnya tingkat Fathul Mu'in, ya, syarah dari kitab Qurratul Ain. Kalau Fathul Mu'in tidak paham, para santri Pondok Pesantren Lirboyo, ya, ini membuka syarahnya kitab I'anatut Thalibin. Kalau di dalam kitab I'anatut Thalibin yang ada 4 juz ini tidak paham, buka lagi ke syarahnya, ya, ke As-Sarwani, ya. Kemudian setelah belajar Fathul Mu'in, ini belajar Al-Qulyubi. Dan ketika mereka nggak paham dalam kitab fikih, mereka juga didukung dengan kitab-kitab syarah-syarah ulama terdahulu, mulai dari kitab
Bughiyah, kemudian Bujarami alal Minhaj, Fathul Wahhab, Majmu' dan lain sebagainya. Bid'ahnya mana? Yang sesat mana? Begitu loh. Yang sesat mana? Yang saya baca, yang diajarkan oleh Pondok Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo ini adalah ulama-ulama terdahulu. Sesatnya dari mana? Begundal-begundal Wahabi. Di Pondok Pesantren Lirboyo juga diajarkan kitab hadis, ya, ilmu hadis, ya, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, At-Tirmidzi, ya, diajarkan semua di sana. Sesat dari mana? Begundal-begundal Wahabi. Di sana juga diajarkan, ya, bacaan-bacaan Al-Quran, diajarkan qiraatul Quran, cara membaca Al-Quran yang baik itu bagaimana, kemudian cara memahami Al-Quran yang baik dan ngerti isinya itu bagaimana. Di sana diajarkan tafsir Jalalain. Kalau tafsir Jalalain tidak ngerti, buka kita sarannya As-Sawi. Di sana juga ada ngaji tafsir Munir, ya, Ayatul Ahkam. Loh, sesat dari mana? Begundal-begundal Wahabi, jangan kurang ajar kamu. Ya, jangan kurang ajar terhadap fitnah Anda terhadap Pondok Pesantren Lirboyo. Ya. Di sana juga diajarkan nahwu sorof. Mungkin para begundal-begundal Wahabi tidak ngerti nahwu sorof, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya. Tidak diajarkan nahwu sorof mungkin. Ya, dianggap bid'ah menurut mereka nahwu sorof, makanya kalau baca kitab tidak becus. Wahabi Salafi. Sesatnya dari mana? Begundal-begundal Wahabi. Sesatnya dari mana? Ya. Di Pondok Pesantren Lirboyo juga sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak terlewatkan. Di Lirboyo juga diajarkan setelah sholat 5 waktu ini berzikir bersama. Loh, apakah itu bid'ah? Apakah itu sesat? Tidak ada ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jelas ada dong. Zikir bersama habis sholat ini jelas ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Sesat dari mana? Begundal-begundal Wahabi. Ya, sesat dari mana? Begitu loh. Dan kami sebelum sholat Jumat membaca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai waktu sholat Jumat tiba. Loh, ini bid'ah dari mana? Pondok Pesantren Lirboyo mengajarkan sesat, bid'ah, amalan bid'ah itu dari mana Anda tuduh? Tendensinya apa? Begundal-begundal Wahabi. Jangan sembarangan sampean. Ingat loh, sekali saja Anda mengusik Pondok Pesantren Lirboyo, maka Anda akan diusik alumni-alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang sudah menyebar di seantero Nusantara ini, bahkan internasional loh. Ya. Jangan macam-macam. Ya. Santrinya sekarang 46.000, begundal-begundal Wahabi. Jadi saya pastikan kalau Anda mengusik Pondok Pesantren Lirboyo dengan mengatakan amalan-amalan bid'ah, Pondok Pesantren yang mengajarkan amalan-amalan bid'ah, maka selama itu juga Anda tidak nyaman. Karena apa? Karena dikanter oleh banyaknya alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Itu saja yang bisa saya peringatkan kepada begundal-begundal Wahabi yang mengatakan bahwa Pondok Pesantren Lirboyo ini mengajarkan amalan-amalan bid'ah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.